Makanya kadang orang kalau nggak ngerti ilmu ini pasti komplain. Bukan apa-apa, yang kuat itu yang sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat, diimbangi kita pasti katut. Lah ini makanya kita ini Masya Allah hidup di era seperti ini, sholawat adalah jalan keluar. Dan dari dulu makanya sholawat itu macam-macam. Ada sholawat tibil kulub, ada sholawat fatih. Kalau sumpit sholawat fatih, kalau lupa sholawat lupa. Lu ada sholawat lupa. Kalau sampean belajar kok susah nyantol, ada sholawat namanya sholawat lupa, sholawat nisyan. Ini kalau dibaca 100 kali setelah habis subuh selama 41 hari, itu akal kita insya Allah punya kecerdasan mengingat sesuatu tanpa membebani. Orang milenial harus terus maju, dan untuk itu bekal yang paling utama adalah hari ini menghadapi keruwetan zaman milenial. Bekal yang selalu diajarkan para habaib dan para ulama adalah bersolawat. Kenapa mesti solawat? Kenapa? Karena solawat yang kita baca itu berjalan lurus dengan apa yang dilakukan Allah dan malaikat. Siapa yang bisa melawan kalau Allah sudah melakukan sesuatu? Siapa yang akan melawan kalau malaikat sudah melakukan sesuatu? Dan yang selalu dilakukan Allah dan malaikat hari ini adalah solawat. Maka solawat kita diharapkan resonansinya berbanding lurus dengan solawat Allah, solawat malaikat secara konstan dan istiqomah. Karena solawatnya Allah pakai kalimat yusholluna, sedang dan akan terus menerus bersolawat. Makanya Said Muhammad Alwi Al-Maliki pernah menyatakan, hari ini kalau ada orang bertanya Allah pekerjaannya apa setelah sitati ayamin, solawat. Karena yusholluna mudhore. Kalau ada pertanyaan malaikat Jibril setelah menurunkan wahyu, apa pekerjaannya sekarang? Solawat. Kalau malaikat Israfil belum bekerja, belum niup trompet, lantas apa pekerjaannya sekarang? Solawat. Maka solawat yang kita lakukan setiap detik, setiap tarikan nafas sebenarnya seiring berjalan dengan solawat Allah, solawat malaikat pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjalan dalam irama solawat ini, tidak ada satupun problem di dunia yang tidak bisa dibuka. Karena pertemuan sholawat manusia, Allah dan malaikat, inilah kunci perubahan besar di muka bumi. Maka hal-hal yang mustahil akan jebol dengan sholawat. Di situlah. Dan kita diajarkan setiap hari untuk apa? Bersolawat seiring dengan sholawatnya Allah, seiring dengan sholawatnya malaikat. Allahu Akbar itu seiring dengan sholat, tapi sholat ada jedanya. Allahu Akbar itu seiring dengan adzan, tapi adzan ada jedanya antar waktu. La ilaha illallah ada jedanya, karena itu yang paling selalu dilakukan seluruh dunia, itu adzan. Berzikir Allahu Akbar seiring dengan adzan di seluruh muka bumi. Tapi kalau kita sholawat, setiap tarikan nafas, setiap detiknya kita sedang berjalan seiring dengan sholawat Allah, sholawat malaikat, sholawat manusia yang tertuju kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh sebenarnya kuncinya kenapa sholawat itu mandi, kenapa sholawat itu manjur. Karena dijalankan seiring. Kalau punyamu nggak manjur, sholawatnya malaikat yang manjur. Kalau salawatmu sambil ngantuk tunggu gini, sholawatnya Allah yang manjur. Punyamu bonceng di situ. Kalau kalian kan sholawatan kadang setengah hati, wong setengah ngantuk. Ada yang emosi sudah capek karena kiainya nggak datang. Ada yang emosi karena cuman kebagian tung tok. Sholawatan dari dulu cuman tung, kayak nggak berguna, tung mana yang belakangnya kemang kebagian tung itu. Ada yang tang, ada yang mengtung dah. Uripmu ora kanggo to lele ya tung. Akhirnya malas.
ada yang marhaban ya Nurul. Kenapa digigitnya? Nyamuk, sholawatnya nggak serius. Kadang-kadang ya Nabi salam alaika. Tapi di saat yang sama sholawat Allah lurus, sholawat malaikat lurus, maka sholawat kita yang bengkok ikut katut sholawat yang lurus. Akhirnya apa? Begitu tek sampai Rasulullah, yang balik kita ikut lurus, karena sholawat pada Rasulullah pasti balik kepada kita yang ngirim sholawat. Makanya senajan bengkok-bengkok nyampe, sambil gurau nyampe. Kita sholawatnya sambil gurau, tapi berjalan dengan sholawat Allah, berjalan dengan sholawat malaikat. Maka sholawat kita yang sambil bergurau tetap sampai kepada Rasulullah. Kadang kita baca sholawat sambil ya Allah, sambil Allah, masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, gitu. Itu kita nggak serius, tapi itu tetap sampai. Kenapa? Pada saat kita Allah sedang bersolawat, malaikat sedang bersolawat, maka solawat sambil bermaksiat pun sampai kepada Rasulullah. Itu kuncinya solawat. Karena apa? Ada resonansi besar yang ikut pada solawatnya Allah dan solawatnya malaikat. Makanya kalau sampean males doa yang solawat, makanya sambil joget solawatan nyampe, wong ikut resonansi solawat Allah malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dulu, malaikat dulu, baru ya ayyuhalladzina amanu shollu. Maka solawatmu bareng sama solawatnya Allah dan solawatnya malaikat. Makanya solawat itu model apa saja indah, karena sedang diiringi oleh sholawatnya Allah. Pakai deng indah. Ya Rasulullah salamun alaik, deng indah. Pakai gendera ya indah. Mana ada yang seindah sholawat? Gak ada, Beb. Saya sudah penelitian, mulai dari lagu dan irama yang seindah sholawat gak ada. Pakai Sunda ya Rasulullah salam salamun alaik, tetap indah, bareng sholawatnya Allah. Pakai model marhaban ya nurul aini, marhaban indah. Pakai orang tua halo ya Nabi salam alaika, indah. Nggak ada yang nggak indah. Karena apa? Bareng. Wassalamun mustamirun kulaki niatajantat, indah. Ya Badrodim, ya Badrodim tim min hazakul, indah. Nggak ada yang seindah sholawat. Pakai apa aja indah. Pakai bendera slang bagus, pakai bendera sepak bola bagus, pakai tangan bagus. Saya punya murid masih kecil gak kebagian bendera, pakai sarung bagus, padahal bawahnya gak pakai apa-apa. Iya bagus. Itu sholawat. Karena apa? Naik di sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat. Kamu jatuh cinta, ditolak sama perempuan, bacakan sholawat I love you. Jangan macam-macam loh. Makanya kadang ini sholawat itu indah. Pakai caranya orang Kalimantan Selatan, sholawatan ya indah. Ya Rasulullah salamun alik munalik ya Rafi'a syani wa darajiat wa tayaji rotalalame ya uhailal ju diwal karomi kota baru gunungnya Bamega. Bagus. Sholawatannya orang putus asa karena tinggal kekasih, bagus. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bagus, pakai terbang, bagus, pakai organ, bagus. Cuman Habib Idin nggak berani pakai organ, takut dimarahi. Nggak tahu siapa yang mau marahi. Oh, Habib Idin kok masih ada yang berani marahi? Ya cuman nggak ada yang bisa main. Pakai rock, bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Bagus. Wa akhrijna min bainihim salimin. Bagus. Apa yang ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagus. Bahkan Habib Syekh ketambahan gogok, bagus. Ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, Nabi Muhammad halikal fadlu min Allah. Gogok, ya nana, bagus. Coba ayo, mana ada? Ayo, ini selawat. Saya itu nirukan gogoknya nggak pernah bisa. Kalau depannya berani taruhan saya, bagus saya. Depannya gogoknya nggak bisa. Saya nggak berani kalau sama Habib Idin. Saya ngeri kalau dengar suaranya Habib Idin itu. Upun-upun saya kayaknya mau mumbul. Ih, dan tak contoh nggak bisa. Saya pernah coba nyontoh selawatnya Habib Idin, seminggu nggak ada keluar suaranya saya. Nggak tahu jenis tenggorokan model apa itu. Itu, wah itu bul mate saya udah nggak kuat ya. Kalau masih Habib saya masih kuat saya. Kalau masih opik itu masih kuat. Kuat. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang, tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Kuat saya masih, asal jangan Habib Idin. Apalagi cuman Rhoma Irama, enteng. Kalau sudah tiada baru terasa, enteng. Imam Syarifin, enteng semua. Tapi kalau udah bebitin nggak kuat saya, nggak kuat. Sudah saya coba, jadi nggak perlu saya tunjukkan di sini. Bukan karena saya ada bebitin, nggak kuat memang udah. Gitu nggak kuat saya. Nggak tahu ini. Jadi, kalau masih apalagi kalau yang lain-lain lah masih tahan saya. Masih kuat, apalagi kalau dangdut tuh, koyo Via Valen enteng. Nela Karim. Tapi kalau sholawatan indahnya luar, apa aja indah. Pakai iya, itu juga indah. Makanya kadang orang kalau nggak ngerti ilmu ini pasti komplain. Bukan apa-apa, yang kuat itu yang sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat, diimbangi kita pasti katut. Makanya sholawatan ini indah. Wayang nggak bisa. Wayang yang kemarin yang Pak Mantep itu indahnya kalau cuma pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Indonesia jelek wayang itu. Coba sekarang dipraktekkan. Oh, bumi gonjang kanjeng langit kelap-kelap. Oh, bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip. Nggak jadi. Udah tak coba. Oh, Kakang Mas. Oh, Kakanda. Itu bagus. Indonesia Raya itu juga jelek kalau selain bahasa Indonesia. Indonesia lemah banyuku, nggak jadi. Lihat kan? Indonesia lemah banyune nyong, rusak karena bukan sholawat. Adzan hanya begitu itu, pakai yang lain nggak bisa. Ya
dangdut rusak. Hayya 'alas shalah, bubar gak bisa. Lihat kan? Kalau sholawatan apa lagi dangdutan ya enak. Ya Rasulullah salamun alaik, tambahi dodoteng ya enak. Duhai senangnya pengantin balik enak. Indianan ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asyah Raji Afata ya Jiratal Alami ya Wailal Jum Tumhiho mata aduh tumhiho. Indah pakai indianan. Sholawat, makanya Gus Dur sholawatan pakai dangdut. Astaghfirullah Rabbal baraya, dangdut. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Idalailah yang nyanyi grupnya Awara, lagunya judulnya Perintah Ilahi, yang ngarang Ahmadi sama Abdul Qadir, makanya lagunya bagus. Kalau lagu sekarang bikin pusing. Di mana? Di mana? Kemana? Kemana? Ini lagu takok. Atau lagu yang nggak ada suaranya, popong dong. Lagunya Inul. Sampai kiai-kiai dasarku yang setan, penuh syahwat. Ya nggak apa-apa, cuman Gus Dur nggak apa-apa Mbak Inul gitu aja kok repot. Orang marah semua. Gus, itu goyang penuh syahwat, kenapa kau katakan nggak apa-apa? Jawabnya Gus Dur, loh, emang sampean lupa kalau aku udah nggak lihat? Ya, lah ini makanya kita ini masya Allah hidup di era seperti ini. Sholawat adalah jalan keluar, dan dari dulu makanya sholawat itu macam-macam. Ada sholawat tibil kulub, ada sholawat fatih. Kalau sumpit sholawat fatih, kalau lupa sholawat lupa. Lu ada sholawat lupa. Kalau sampean belajar kok susah nyantol, ada sholawat namanya sholawat lupa, sholawat nisyan. Ini kalau dibaca 100 kali setelah habis subuh selama 41 hari, itu akal kita insya Allah punya kecerdasan mengingat sesuatu tanpa membebani. Sederhana aja bunyinya, cuman Allahumma sholli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi nuril mudhibi lin nisyani bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Loh, lali lah. Ya kalau mau sholawat itu ke rumah, bawa gula teh. Ya, dari. Nah, hari ini umat Rasulullah dengan cara Indonesia disolawati. Apa? Bangsa ini tenang, berbeda-beda tenang, berbeda agama tenang. Paling cuma riak-riak kecil, pergi ke gereja kafir, paling cuma itu aja. Dikit habis itu hilang lagi. Rodok rame-rame, kalau kau tidak menangkan kami, aku khawatir tidak ada yang menyembahmu. Enggak lama, cuman seminggu hilang Indonesia karena disolawati sama Bebitin. Hilang. Apalagi sekarang Pak Prabowo sama Pak Jokowi udah jadi satu. Selesai lah mate kon ya. Ria-ria main catur haram, dilu seminggu hilang. Apa Indonesia? Kenapa? Karena Indonesia oleh para ulama jelas-jelas gak bisa kalau tidak dititipkan kepada Rasulullah. Maka nenek moyang kita nitipkan Indonesia pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara menitipkannya seperti apa? Setiap kepala orang di Indonesia disebut ra'iyah, karena Rasul menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka setiap kepala di Indonesia titipkan ke Rasulullah dengan disebut ra'iyah atau rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia.
Jadi sampean itu ro'iyah, rakyat, makanya tenang aja, per kepala udah dititipkan Rasulullah, nggak usah khawatir. Menempati sebuah kawasan, titipkan pada kekasih-kekasih Allah, maka kawasannya disebut wilayah. Kalau sedang berdiskusi, titipkan kepada Allah, wasyawirhum fil amri, maka diskusi ro'iyah disebut musyawarah. Titipkan ke Allah, semua titipkan. Kalau lagi bermusyawarah, jangan menang-menangan sendiri, titipkan ke Allah. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah, ruang musyawarah dikasih nama majelis. Ngangkat pemimpin, titipkan sama Allah, wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukan pemimpin disebut kursi. Dan wilayah yang kita tempati akhirnya disebut negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya inilah jawaban kenapa Jazirah Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, tapi kenapa kita yang puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia? Karena dititipkan pada Rasulullah dengan sebutan ra'iyah atau rakyat, dan Rasulullah mendapatkan beban rahmatan lil alamin yang diajarkan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini kalau bukan para wali nggak bisa dulu meletakkan hal seperti ini. Makanya untuk tetap membuat situasi tenang, rakyat sudah dititipkan ke Rasulullah, kalau ada sesuatu siram dengan sholawat. Antara yang ada dan yang tiada bersatu dalam nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sholawat, makanya bibidin sholawat tenang. Harap apa udah tenang sekarang. Maka sekarang jadi pertanyaan oleh orang seluruh dunia, bangsa kita menjadi bangsa yang mempersiapkan dirinya untuk menjadi bangsa milenial, karena milenial adalah bangsa yang bisa bersatu dengan bangsa manapun. Kamu boleh menggunakan pola pikir Eropa, kita boleh menggunakan pola pikir Belanda, kita tidak lagi menggunakan aku cinta padamu tapi I love you. Kita tidak lagi menggunakan model rambut Indonesia tapi rambut Amerika mohawk, atau rambut Korea miring. Kita tidak lagi menggunakan makanan Indonesia tapi spaghetti. Tapi antar bangsa tidak boleh lupa, batas milenial terakhir adalah batas bangsa dan negara. Karena sehebat apapun kemampuan kita memahami Amerika, kalau kita pergi ke Amerika tetap ditanya pasportmu mana. Sehebat apapun kita memahami bahasa Arab, ketika masuk ke Saudi tetap ditanya pasportmu mana. Maka batas terakhir milenial adalah batas bangsa. Maka seliar apapun pikiranmu dan batinmu, jangan lupakan bahwa kau tetaplah bangsa Indonesia. Makanya kalau mau menyelesaikan bangsa Indonesia, kita selesaikan dengan cara Indonesia. Dulu waktu awal Indonesia berdiri, semua pengen penyelesaian. Ada yang menginginkan mari kita selesaikan bangsa ini dengan cara Belanda. Maka nenek moyang kita melahirkan sebuah naskah besar, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah bangsa ini akan diselesaikan dengan cara Arab? Lahir naskah besar di bawah lindungan Ka'bah. Milenial tidak tahu itu, milenial komik aja nggak ngerti. Apakah akan diselesaikan dengan cara Eropa? Lahir naskah besar, salah asuhan. Apakah akan diselesaikan dengan cara Indonesia murni? Lahir naskah besar, Siti Nurbaya. Maka kenapa sekarang ketika bangsa ini bermasalah, kau cari penyelesaian keluar? Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk menjadi penyelesai problem Filistin, dan itu gagal. Kenapa kau tarik ke sini untuk menjadi penyelesai problem Indonesia? Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan al-Banna untuk menyelesaikan masalah Mesir, dan itu gagal, bahkan Mursi digantung. Kenapa kau bawa ke Indonesia untuk menyelesaikan bangsa Indonesia? No, kita bukan bangsa Mesir, kita bukan bangsa Afrika, kita bukan bangsa Filistin, kita bangsa Indonesia. Dan Indonesia akan terlibat dalam perdamaian dunia. Kita tidak akan menjadi bagian dari perdamaian dunia kalau kita tidak bisa berdamai dengan bangsa
sendiri. Dan hari ini bangsa yang paling bisa berdamai dengan bangsa sendiri, bangsa Indonesia. Puluhan suku, puluhan bangsa, puluhan ras bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah milenial sejati, menjadi Eropa, menjadi bangsa apapun, tapi tidak pernah melupakan bahwa kita bangsa Indonesia. Besok kita ketemu Rasulullah. Sahabat, assalamualaikum ya Rasulullah. Orang Pekalongan, ya Nabi salam. Paling Rasulullah juga nanya, rombongan dari mana? Pekalongan ya Rasul. Ya Hana, dari mana ini? Dari Pekalongan. Kok begini-begini? Iya, rombongannya Azahir. Lah kenapa? Karena Rasul sangat merindukan orang kayak kita. Rasul satu pagi tidak mendapatkan air karena sahabat lupa bawa air. Ghirba sahabat tidak ada air. Maka Rasulullah mengeluarkan air dari tangannya. Ada yang minum, ada yang mandi, ada yang berwudu. Dan Rasul bertanya, siapa imannya yang paling baik? Iman Rasulullah ya Rasul. Rasul, aku ini ketemu Allah, iman pantas. Imannya malaikat ya Rasul. Malaikat ketemu Allah, beriman pantas. Sahabat ya Rasul. Sahabat ketemu aku, beriman pantas. Iman siapa ya Rasulullah yang paling bagus? Iman umatku akhir zaman yang tidak pernah ketemu aku tapi beriman kepadaku. Mereka lah yang kurindukan nanti di hari kiamat. Itu siapa? Kitalah yang pesek-pesek ini. Ya, makanya kita ini untuk menjadi bangsa-bangsa besar, Rasulullah sudah mempersiapkan Islam untuk menjadi agama milenial, agama masa depan. Semoga semua selalu diingatkan bahwa kita umat Rasulullah yang ada di Indonesia, punya bangsa Indonesia, dan semua akan mendapatkan syafaatnya nanti di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.